Hebat dan ajaib. Puji Tuhan, silakan duduk jemaat Tuhan. Hari ini tema kita dari pagi, yang ikut ibadah pagi angkat tangan. Kalau ikut ibadah pagi pasti tahu akan lanjutannya tentang apa yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Pelayanan malaikat. Berapa banyak daripada Anda yang kurang lebih 1 bulan yang lalu Anda dapat video di mana saudara-saudara kita yang sedang wisata rohani di Israel, mereka merekam malaikat, ribuan malaikat ada di atas langit Israel. Berapa banyak yang dapat itu? Saya beritahukan kepada saudara, hari-hari ini malaikat-malaikat Tuhan sedang bekerja menolong umatnya untuk mempercepat yang namanya amanat agung Tuhan. Ingat bahwa malaikat tujuannya adalah menolong saudara dan saya. Ingat, malaikat nggak tinggal di bumi, malaikat tinggal di sorga. Tapi dia memperhatikan semua langkah tingkah kita. Dan Alkitab katakan setiap kita ada malaikatnya. Setiap kita akan dipimpin, dituntun. Nah, kita belajar tadi pagi, kalau saudara belajar, nanti saya akan ulangi tingkatan para malaikat. Ya, saya akan tunjukkan kepada saudara mana malaikat-malaikat tingkatan paling tinggi, tingkatan pertama, tingkatan kedua, tingkatan ketiga. Saya akan tunjukkan kepada saudara. Tapi mari kita lihat firman Tuhan dulu. Ibrani pasal yang pertama ayat 3 dan ayat yang keempat. Ibrani pasal pertama ayat 3 dan 4. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Ayat 4 berkata, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Tolong kalau ayat firman ditampilkan, ya. Ya. Ibrani 1 ayat 14 berkata begini. Ibrani pasal pertama ayat 14, bukankah mereka semua dalam hal ini adalah para malaikat, adalah roh-roh yang melayani. Jadi malaikat adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Perhatikan firman Tuhan dengan jelas berkata, malaikat adalah roh-roh yang melayani, yang diutus Tuhan untuk melayani mereka yang akan memperoleh keselamatan dan yang juga sudah memperoleh keselamatan. Dalam pengajaran di gereja, saudara dan saya, kita akan belajar, ya, sesungguhnya dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru banyak sekali disebut tentang malaikat. Saya belajar saudara, ada 66 kitab kan, tapi 32 kitab menulis tentang malaikat ada di situ. 32 kitab dalam Alkitab kita kan ada 66 kitab. 32 kitabnya mencatat keterlibatan malaikat di dalam urusan Tuhan dengan manusia. Luar biasa atau tidak? Berapa banyak yang pernah lihat malaikat? 1. Loh, angkat tangan dong. Jose, Aceh, berapa banyak yang pernah lihat setan? Ganteng setan, cantik setan, atau cantik saudara, ganteng saudara? Jangan pernah mau lihat setan jeleknya minta ampun. Saudara, mari sejenak kita akan belajar tentang pelayanan malaikat. Mari kita belajar tentang pelayanan malaikat. Yang kita bicarakan di sini adalah malaikat Allah dan bukan malaikat Tuhan. Ulangi ya. Yang saya mau ajarkan kepada saudara hari ini adalah malaikat Allah, bukan malaikat Tuhan. Sebab malaikat Tuhan adalah teopani. T-E-O-P-H-A-N-I, teopani. Teopani adalah penampakan Tuhan sendiri kepada manusia dalam rupa malaikat. Jadi kalau saudara belajar Alkitab, ada ditulis malaikat Tuhan, maka itu Tuhan sendiri. Tapi kalau itu malaikat Allah, maka kita akan belajar tentang ini hari ini. Saya nggak akan ajarkan saudara tentang malaikat Tuhan, tapi saya akan ajarkan saudara tentang malaikat Allah. Jemaat harus tahu ini, sebab hari-hari terakhir, beberapa orang mungkin berjumpa dengan malaikat, tapi nggak sadar. Alkitab katakan gini, beberapa memberi makan malaikat, beberapa ditolong malaikat, tapi dia nggak tahu. Kita belajar hari ini. Malaikat Allah
itu adalah pelayan-pelayan Allah yang diutus untuk melayani orang-orang yang akan diselamatkan dan yang juga diselamatkan. Kalau kita anak Allah, berarti kita warga negara kerajaan Allah. Kita ada di gereja namanya GBI, Christ Kingdom Family, keluarga kerajaan Kristus. Siapa Bapak kita? Bapak kita adalah Tuhan Yesus, kita adalah anak-anaknya. Berapa banyak saudara di sini adalah anak-anak Tuhan? Ya. Kalau saudara anak-anak Tuhan, anak presiden aja, ada pengawalnya, pas pampres namanya. Melekat erat dengan anak-anak, dengan keluarga dekatnya. Ya. Mereka menjadi perisai hidup bagi keluarganya. Saudara tahu bahwa ketika Anda terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara punya pengawal yang namanya para malaikat. Haleluya. Amin. Ketika setan memberontak di sorga, dia membawa sepertiga malaikat. Berarti kalau sepertiga di bawah, berarti di sorga tinggal berapa banyak? 2/3. Berarti kalau setan 1, maka malaikat Tuhan berapa? 2. Amin. Malaikat Tuhan 2. Logikanya ada orang tanya gini, kira-kira saya dijagai oleh berapa malaikat? Ya logika hitungnya seperti itu. Kalau sepertiganya dibawa ke bumi, maka tinggal 2/3. Jadi kalau setan 1 serang saudara, maka malaikat Tuhan ada 2. Dan kekuatan malaikat, 1 malaikat bisa menjaga lebih dari 3 juta orang. Ketika Israel keluar dari Mesir dan mereka memberontak, Tuhan berkata, aku tidak mau jalan sama-sama kamu, aku akan mengutus malaikatku berjalan bersama-sama dengan kamu. 1 malaikat pimpin lebih dari 3 juta orang. Wow. Saya beritahukan kepada saudara, kekuatan malaikat itu unlimited. Dan malaikat adalah roh ciptaan Tuhan. Sebagai makhluk roh, malaikat tidak kelihatan, tetapi Israel sangat ada. Bahwa hari-hari ini, waktu saya lihat video dengan real, bagaimana malaikat ada di atas langit Yerusalem, ribuan malaikat. Roh saya berkata begini, Tuhan sedang gemas dengan bumi ini, dengan orang-orang yang keras hati. Tuhan sedang gemas dengan orang-orang yang jauh dari Tuhan. Tuhan sedang gemas dengan orang-orang yang belum datang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya beritahukan kepada saudara, hari-hari ini saudara akan melihat pelayanan malaikat akan semakin nyata. Ingat, ketika Petrus dalam penjara, malaikat membuka pintu penjara, membuka semua tali-tali yang mengikat dia. Ketika dia sedang nyanyi di dalam penjara dengan Silas, lalu Alkitab katakan rantai di lehernya, rantai di kakinya, rantai di tangannya terbuka sendiri, pintu penjara terbuka sendiri. Besok ketika diperiksa, pintu penjara tertutup. Semua tertutup dengan rapat. Jadi mereka mengalami alam supranatural ketika malaikat intervensi atas kehidupan nature-nya mereka, kehidupan naturalnya mereka. Jumlah malaikat sangat banyak tak terhitung. Kalau kita baca kitab Wahyu, Alkitab katakan jumlah malaikat adalah jutaan, bahkan ada yang berkata sampai miliaran. Jumlah malaikat sangat banyak dan Alkitab juga menyebut pasukan malaikat bila diutus kepada saudara. Ketika Tuhan utus malaikat datang kepada Maria, malaikat itu adalah malaikat Gabriel. Ketika dia datang, dia berkata, aku Gabriel, diutus oleh Tuhan. Dan berkata begini, kamu akan mengandung. Kan kita mau Natal ini. Ketika itu Maria berumur 16 tahun. Kalau di Indonesia, belum bisa nikah. Karena Indonesia, anak gadis kalau nggak salah antara 18 sampai 20 baru bisa nikah. Dan laki-laki antara 22 sampai 25 baru bisa nikah di Indonesia. Maria belum bisa nikah. Tapi malaikat datang dan malaikat berkata, kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Malaikat nggak hanya ngomong dengan Maria, malaikat datang berupa mimpi kepada Yusuf di waktu malam. Karena Yusuf sangat ragu mengambil Maria menjadi istrinya. Dan malaikat berkata, jangan kamu takut mengambil Maria sebagai istrinya. Karena anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Belum pernah terjadi dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ketika malaikat datang, mereka sedang hidup di atas dasar perjanjian lama. Mereka belum alami alam supranatural seperti ini. Ini hal pertama mereka alami.
Berarti pelayanan malaikat yang terjadi dari awal penciptaan sampai akhir penciptaan itu adalah instrumen ilahi yang harus gereja dan saudara dan saya miliki, harus saudara dan saya ikuti. Amin. Sehingga saudara dan saya akan melihat hal-hal yang supranatural, hal-hal yang ajaib akan terjadi dalam kehidupan saudara. Mazmur 78 ayat 49 berkata, ia melepaskan kepada mereka murkanya yang menyala-nyala. Kegemasan, kegeraman, kesesakan. Suatu pasukan malaikat yang membawa malapetaka. Jadi ada pasukan malaikat yang membawa malapetaka menurut Mazmur 78 ayat 49. Jadi di sorga itu Tuhan adalah raja di atas segala raja. Kemudian ada strata, ada struktur, ada hierarki para malaikat. Sama dengan kerajaan di dunia, sama dengan Republik Indonesia. Ada Bapak Presiden yang ada di eksekutif. Di bawahnya ada menteri sampai RT RW. Amin. Kalau di kerajaan monarki, maka raja pemegang kekuasaan tertinggi. Kemudian dia bisa memberikan kekuasaan kepada Perdana Menteri untuk memerintah. Tapi ketika mereka memutuskan sesuatu yang sangat urgent, maka harus ada tanda tangan sang raja. Demikian lalu ada hierarki. Sorga hierarkinya lebih lengkap. Sorga keputusannya, cara otoritas kerajaan, cara dia berurutan, cara dia turun dari atas ke bawah. Itu sangat-sangat detail, sangat-sangat penuh dengan kuasa. Nah, kita akan belajar hari ini bagaimana pelayanan malaikat. Jadi ingat bahwa pelayanan malaikat tidak asal sembarangan. Karena malaikat akan beroperasi di dalam sebuah tujuan, yaitu untuk menyelamatkan bumi ini bagi Tuhan. Kalau kita perhatikan Matius 26 ayat 53. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirimkan lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Satu pasukan itu, ya, makanya Alkitab katakan begini, yang ada di dalamnya satu pasukan itu isinya antara 4.000 sampai 6.000 orang. Itu pasukan Romawi, saudara ya. Satu pasukan itu antara 4.000 sampai 6.000, hitunglah 6.000 maksimalnya. 6.000 kali 12. Satu malaikat bisa pimpin 3 juta orang. Ya, orang-orang Romawi penyet seperti orang ayam penyet, saudara ya, smash chicken jadinya. Iya. Bisa bayangkan, Alkitab katakan mereka adalah makhluk ciptaan Tuhan, makhluk rohani. Satu waktu saya melayani sepupunya istri saya, itu anaknya tuh nakal, saudara. Suka bunuh orang dan pakai ilmu kebal. Ketika bunuh orang ditembak nggak mempan, sehingga kalau ditangkap polisi, dimasukin dalam penjara, itu pukulin di badan nggak mempan, akhirnya pukul di gigi, jadi giginya rontok semua. Dia sudah dilayani oleh beberapa hamba Tuhan dan tidak terlepas dengan bebas. Satu waktu dia datang ke gereja dan dia bilang ke saya begini, "Pastor, doain saya kelepasan." Hari itu saya dengar Roh Kudus bilang untuk saya, suruh dia pulang, dia belum siap. Lalu saya katakan, kamu pulang, kamu belum siap. Dari batasan rambut sampai di ujung jari kaki ada tato, saudara. Sampai di eyeshadow, kelopak mata, bawah, atas, ya, sampai di pipi, sampai di bibir, semua ada tatonya. Dan semua tatonya diisi oleh kuasa kegelapan. Minggu depan dia datang dan dia ketemu saya lagi. Dan dia berkata, "Pastor, tolong doakan saya kelepasan." Roh Kudus ngomong kepada saya, suruh dia pulang. Minggu ketiga juga sama, minggu keempat juga sama. Minggu kelima dia datang dan saya dengar Roh Kudus berkata kepada saya, "Kamu doain dia kelepasan, tapi kamu gak usah tengking-tengking roh jahat yang ada pada dia. Pakai anggur perjamuan, kamu tinggal percikin, dan engkau akan lihat manifestasi kuasaku bagi anak ini." Bapak Ibu tahu gak? Dia punya ilmu mantra, papanya itu juga punya ilmu. Dia hafal ilmu mantra itu 3 buku lebih tebal dari Alkitab. Jadi kalau dia mau makan ikan, dia ambil baskom, kemudian isi air di sana, tinggal bilang ikan apa, kakap. Dia baca mantra, langsung ikan kakap masuk ke dalam baskom itu. Jadi orang di rumah tinggal dia bilang 12 ekor muncul
dari dalam baskom itu ngeri saudara. Ini orang ilmunya sampai seperti itu. Maka dia katakan kepada saya bisa datang ke rumah seseorang dan bunuh seseorang, cekik seseorang dalam mimpi. Ketika dia tidur, dia bermimpi dicekik seseorang, maka dia tidak ada nafas, besok paginya dia udah mati. Berapa banyak saudara yang bermimpi, tiba-tiba Anda dikejar oleh orang yang pakai parang atau pakai tombak, lalu Anda lari tengah-tengah hutan, tiba-tiba Anda sampai di jurang paling tinggi, lalu Anda jatuh sebelum sampai di dasar, Anda kaget bangun dan nafasmu, betul-betul nafasmu satu-satu. Berapa banyak Anda yang pernah alami itu? Saudara itu pikir itu mimpi biasa? No? Mimpi Israel, mimpi adalah ornamen yang dipakai di dalam kerajaan Allah. Tapi setan juga bisa pakai itu untuk menghancurkan saudara. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Lalu saya ingat hari itu saya bawa dia ke dalam satu ruangan, ya agak lebih kecil dari ini. Lalu ketika saya bawa ke dalam ruangan, anak-anak berkata, "Pak, apa mau ditemanin?" Saya katakan, "Enggak usah, lihat aja enggak usah temanin, kalian berdoa, lihat saja di kaca." Saya dengan dia, saya bawa dengan anaknya itu masuk ke dalam ruangan sendiri, bawa anggur perjamuan. Dan saya mulai doa, darah Yesus, bungkus tempat ini Tuhan. Bungkus hamba, bungkus keluargaku, dan bungkus juga anakmu ini. Ketika saya lagi doa, manifestasi dia. Dia robek bajunya, dan saya baru lihat di dada sebelah kanannya, dada sebelah kirinya ada malaikat saudara. Tapi saya juga lihat bahwa seperti ada ular naga yang melilit di badannya. Lalu saya coba lihat, dia datang, dia duduk di antara saya dengan dia mungkin sekitar 6 langkah. Dia di sana, saya di sini. Kemudian dia merayap saudara. Saya lihat mata hitamnya sudah enggak ada. Yang ada adalah mata hitamnya udah jadi mata putih. Berarti ini orang kesurupan total. Lalu dia datang kepada saya, dia berjalan kepada saya dengan ujung jarinya, dengan ujung kakinya. Dia merayap dan tidak seperti telapak tangan tapi ujung jarinya seperti ini. Matanya mendesis. Saya dilarang Tuhan untuk tengking roh jahatnya. Setelah dia dekat dengan saya 1,5 meter, saya masukin jari di dalam anggur perjamuan dan saya percikin dia. Darah Yesus. Saya percikan. Lalu dia teriak, "Panas!" Dia terlempar 1 langkah ke belakang, 2 langkah ke belakang. Dia guling-guling, dia teriak panas. Dia berdiri lagi, mendesis. Badannya di bawah seperti ular. Dan saya percikin dia. Berkali-kali, mungkin 5-6 kali saya percikin dia. Dalam ruangan itu ada karpet. Ada karpet saudara. Dia menggulung badannya di dalam karpet itu. Sehingga gak bisa dipercikin. Saya tanya, "Tuhan, ini gak bisa dipercikin." Lalu Roh Kudus bilang untuk saya begini, "Minta malaikatku tarik dia keluar." Saya ingat hari itu dan saya katakan begini, "Dalam nama Yesus, aku minta malaikat tarik anak ini keluar dari dalam karpet ini." Bapak Ibu, saya lihat ada satu kekuatan yang saya tidak bisa lihat malaikatnya seperti apa, wajahnya seperti apa, bentuknya seperti apa. Saya lihat ada satu kekuatan yang tarik dia keluar tanpa saya ikut campur tangan. Tanpa teman-teman yang nonton di luar ikut campur tangan. Narik dia keluar, tarik dia keluar. Tangan duanya itu lurus ke belakang, kakinya lurus. Dia ditarik keluar saudara. Dari dalam karpet, dari tengah-tengah karpet itu ditarik keluar. Dan ketika dia tarik keluar, saya minta malaikat tekuk kakinya dan buka mulutnya. Ketika dia keluar, tiba-tiba ada satu kekuatan yang saya lihat membawa dia berlutut, ditekuk kakinya, mulutnya dibuka dan dagunya seperti diangkat saudara. Seperti orang mau minum. Dan Roh Kudus berkata begini, "Ambil anggur perjamuan, tuangkan di dalam mulutnya." Hari itu dia dibebaskan Tuhan dengan bebas. Dan dia bebas hari ini jadi hamba Tuhan. Hari ini dia jadi hamba Tuhan. Dia melayani juga melayani kelepasan. Saya lihat bagaimana malaikat Allah ikut terlibat di dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan kepada anak-anaknya. Enggak ada yang amin. Haleluya. Bapak Ibu perhatikan, malaikat diperintahkan Tuhan untuk melayani manusia. Untuk apa? Melindungi orang percaya. Mazmur 91 ayat 11 berkata begini, "Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu." Malaikatnya diperintahkan menjaga engkau di segala jalanmu. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu dan saya sampai di sini, karena ada malaikat Tuhan yang jaga perjalanan kita sampai di sini.
Kasih tahu kiri kanan. Wow. Bukan karena Anda pintar nyetir, bukan karena Anda tahu jalan. Tapi Alkitab berkata begini, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Kalau hari ini kita sedang menjalani jalan-jalan yang sulit, jalan-jalan yang gelap, jalan-jalan yang gak enak, percayalah malaikat Tuhan menyertai saudara. Amin. Kata gada dan tongkatmu itu menyertai aku yang menjadi doa Mazmur 23. Menjadi doa pemazmur. Sebenarnya adalah malaikat Allah. Karena malaikat ada yang pakai tongkat saudara. Dan sebentar saya tunjukkan nama malaikatnya yang berfungsi pakai tongkat untuk menjaga langkah-langkah orang percaya. Ketika dia melewati lembah-lembah kekelaman, lembah-lembah kegelapan, ada malaikat Allah yang diperintahkan menjaga saudara. Haleluya. Amin. Bahkan menyampaikan pesan, menyampaikan jawaban doa, kebutuhan dari sorga kepada orang percaya. Malaikat itu tugas, salah satu tugas Gabriel dan pasukannya adalah malaikat penyampai berita. Menyampaikan berita kepada seseorang, menyampaikan berita kepada Daniel, menyampaikan berita kepada Yehezkiel, menyampaikan berita kepada Yeremia, menyampaikan berita kepada Maria, bahkan menyampaikan berita kepada Yohanes. Jadi ini tugas daripada malaikat yang bernama Gabriel. Dia koordinator di sorga, dia kepala daripada divisi ini. Wow. Kejadian 28 ayat 12. Maka bermimpilah ia di bumi, ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Siapa yang bermimpi ini? Yakub. Dan tampak malaikat Allah turun naik di tangga itu. Tampak malaikat Allah turun naik di tangga itu. Yakub bermimpi dari sorga sampai di bumi ada tangga. Dan malaikat turun naik di tangga itu. Berapa banyak Bapak Ibu yang percaya bahwa malaikat itu ada sayapnya? Berapa banyak yang percaya, yang tahu bahwa malaikat ada sayapnya? Kalau ada sayapnya ngapain pakai tangga, kan begitu? Nggak perlu pakai tangga, pakai perosotan lebih cepat sampai ke bumi. Ya, tapi ini pakai tangga. Untuk bicara tentang level saudara dan saya, level kemuliaan itu adalah step by step. Naik ke level yang lebih tinggi. Jangan taruh masalah selevel dengan saudara, jangan berpikir selevel dengan masalah. Tapi ketika masalah ada di sini, naik ke level yang lebih tinggi. Ketika masalah sampai di level 2, naik ke level 3. Tidak ada masalah yang sanggup bertahan ketika berhadapan dengan Tuhan. Amin. Hal yang berikut yang kita harus tahu begini, bahwa malaikat itu menyembah Tuhan. Dan malaikat tidak boleh disembah. Amin. Ibrani 1 ayat yang ke-6 berkata begini. Ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata semua malaikat Allah harus menyembah dia. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, siapa? Yesus Kristus. Ia berkata semua malaikat Allah harus menyembah dia. Satu-satunya yang memberontak adalah Lucifer. Namanya dulu adalah Luciel. Lucifer itu, itu adalah pemberontak. Kenapa Luciel? Karena dibuat dari cahaya. Jadi Tuhan buat Lucifer dari cahaya. Yesaya pasal 14 dan Yeremia pasal 28 menjelaskan tentang kegemilangan daripada Lucifer itu. Kemudian dia jadi pemberontak dan bisa mempengaruhi sepertiga dari malaikat-malaikat di sorga. Jadi pemberontakan pertama itu terjadi bukan dalam sebuah kerajaan di bumi. Pemberontakan pertama terjadi di sorga. Jadi saudara hati-hati kalau melayani, merasa diri dipakai paling hebat. Hati-hati karena yang paling kita hati-hati adalah roh kesombongan. Merasa diri paling hebat, merasa diri paling bisa. Saudara dan saya Tuhan katakan untuk Anda jadi besar maka harus rendah hati. Harus punya humility. Amin. Untuk menjadi besar jadi pelayan. Jangan jadi bos. Enggak ada yang amin. Haleluya. Amin. Orang punya hati yang besar itu adalah hati yang melayani. Tugas malaikat adalah melayani. Malaikat nggak perlu S1, S2, S3. Haleluya. Malaikat nggak perlu belajar.
Dia nggak perlu SD, SMP, SMA, nggak perlu. Dia lihat sesuatu langsung tahu, dia mengerti. Dia tidak perlu belajar bahasa seluruh dunia. Setan tahu bahasa seluruh dunia karena dia makhluk roh. Tapi manusia perlu belajar banyak hal. Karena itu Alkitab menyuruh kita untuk belajar, saudara. Dan setan tidak perlu disembah. Malaikat juga tidak perlu disembah. Kita harus menyembah Yesus Kristus Tuhan. Dan malaikat Allah tahu posisinya, dia bukan Tuhan. Tapi dia sebagai pelayan. Amin. Dia makhluk roh yang diutus Tuhan untuk melayani orang percaya. Sehingga malaikat akan menyiapkan situasi dan menguatkan kita untuk menyembah Allah. Kecuali malaikat-malaikat yang mengikuti Lucifer tidak akan pernah menyembah Tuhan. Yang telah dikutuk Allah sehingga bukan lagi menjadi malaikat kudus tapi menjadi setan-setan. Kalau Bapak Ibu lihat kata malaikat itu dari kata asli yaitu malak. Malak itu artinya diutus. Malak itu artinya diutus. Jadi malaikat itu tugasnya adalah diutus. Kata diutus kemudian dipakai menjadi dasar untuk membangun gereja. Kerasulan itu dari kata apostole, apostolik. Apostolik itu artinya diutus. Jadi semua pelayan Tuhan, semua pekerja-pekerja, Bapak Ibu yang ada di dalam rumah Tuhan, terutama di GBI CKF ini, pekerja-pekerja, kalau sampai Anda full time, maka Anda harus siap untuk satu waktu nanti diutus. Sebenarnya Anda malaikat yang bisa dipegang. Tahu kiri kanan. Anda tuh malaikat yang bisa dipegang. Ya. Saya ingat dulu, waktu saya masih muda, kelompok istri saya itu, mereka selalu cemburu dengan kelompoknya saya. Kenapa kelompok saya itu adalah kelompok yang masih anak-anak muda, tapi betul-betul radikal dengan Tuhan. Dan saya selalu jadi pemimpin anak-anak muda waktu itu. Saya ngajar anak-anak muda, kalau kamu gak radikal, kamu rada nakal. Kalau kamu pacaran, baru pacaran sudah pegangan tangan, maka kamu harus bilang najis, gak boleh pacaran sambil gandengan tangan. Saya bilang ke Chris sama Yosi, kalau pacaran tidak boleh peluk-pelukan, tidak boleh pegang-pegang tangan. Sebab kita gak bisa lagi membedakan mana mereka yang sudah suami istri, dan mana mereka yang lagi pacaran. Sebab laki-laki kalau pegang tangan, dia pulang, dia pikir, kenapa cuma pegang tangan ya? Besok coba aku peluk, kenapa cuma peluk ya? Besok coba aku pegang ini. Lama-lama MBA, married by accident. Datang Pak Pendeta, mau usir roh jahat gak bisa saudara. Ya. Sehingga kelompok istri saya katakan begini, kelompoknya Luther itu nanti kawin semua dengan malaikat. Apalagi namanya Luther itu, nanti dia kawin dengan penghulu malaikat. Ternyata ketika kita dua jadian, teman-temannya berkata, oh ternyata kamu itu penghulu malaikat. Dan betul istri saya itu penghulu malaikat. Haleluya, amin. Ngomong sendiri saudara ya, saya gak akan mau sama Luther. Tuhan itu bisa putar hatinya, jadi penghulu malaikat. Haleluya. Malaikat itu bisa menampakkan diri ya saudara. Malaikat bisa menampakkan diri. Ketika Daniel lihat malaikat, maka dia pingsan. Sampai dia butuh jamahan malaikat untuk berikan kekuatan kepadanya. Daniel mau menyembah malaikat. Malaikat berkata, bro, jangan sembah aku, sembahlah Allah yang hidup. Malaikat penuh dengan kemuliaan Allah. Malaikat penuh dengan hadirat Allah. Kenapa? Karena dia tiap hari berhadapan dengan Allah. Penuh dengan kuasa Allah. Sama. Ketika saudara dan saya tiap hari merindukan Tuhan, tiap hari suka di hadirat Allah, tiap hari suka baca firman Allah, tiap hari merenungkan firman, tiap hari duduk di kaki Tuhan. Ketika Anda berdiri, orang akan rasakan, wow, ini orang penuh dengan kemuliaan Allah, orang penuh dengan kuasa Allah. Beberapa kali istri saya berkata begini, kamu setiap kali di mimbar, kamu itu seperti manusia lain yang saya nggak kenal. Istri saya ngomong. Ada kalanya kemudian saya pergi ke depan cermin, saya lihat ada apa yang ditambahkan di hidung saya, di telinga saya atau rambut saya. Saya lihat, oh Luther tetap sama. Tapi kenapa istri saya selalu bilang, setiap kali kamu di mimbar, kamu selalu jadi manusia lain yang saya nggak kenal. Kita berdua sudah nikah 25 tahun loh Bapak Ibu. Dan sudah beberapa kali dia berkata, ketika kamu di mimbar, ada kalanya saya nggak kenal kamu, ini siapa orangnya. Kenapa? Ketika Alkitab katakan ketika kita berdiri menyampaikan firman, maka kita akan dikaruniakan roh dengan tidak terbatas. Jadi satu waktu kalau Pastor Roni berdiri di sini,
Satu waktu kalau dari Anda yang nanti akan misalnya satu waktu ketika pertumbuhan rohani, Anda dipercaya, kehidupanmu diberkati, keluargamu diberkati, Anda bisa didik anak-anak dengan baik. Ketika Anda berdiri di sini, maka orang akan melihat Anda berbeda. Pelayanan itu bukan karena saudara dan saya pelayanan kemana, no. Pelayanan itu adalah karaktermu harus mengimbangi karunia yang Tuhan percayakan kepadamu. Amin. Ketika Bapak Ibu dan saya imbangi itu, maka saudara akan melihat bahwa Anda akan menjadi orang-orang yang bisa menolong orang lain. Saya ingat ketika saya masih muda, kami punya penatua anak muda. Penatua anak-anak muda ini tetap submission kepada gembala lokal. Kita punya pembina rohani, ibu-ibu, nggak nikah. Saya ingat kita namanya Ibu Tin, kemudian kita panggil dia Mama Tin, nggak nikah. Saya ingat ketika ibunya ini, dia kerja di pemerintahan. Setiap kali dia terima gaji, dia selalu ikut saya di tempat kerja. Dia selalu katakan, nih Luther, ini Mama Tin baru terima uang. Saya lihat uangnya itu satu amplop gede. Dia katakan, kamu doa. Lalu dia bawa ke saya masih anak muda. Saya doain pembina kita, Tuhan aku berdoa, terima kasih sudah dapat berkat ini. Setelah amin dia katakan ini, Mama Tin angkat perpuluhan, sisanya ini pakai untuk anak-anak youth. Bayangkan. Saya lihat ini orang hatinya luar biasa. Dari youth 50-60 orang, tiba-tiba jadi 1.500 orang. Anak-anak biru putih itu kalau pulang langsung datang ibadah. Sehingga kalau pulang kita langsung mesti sewa mobil saudara. Kita antar mereka ke rumah satu-satu, om, tante minta maaf. Anak tante pulang jam 9, setengah 10 dimarahin. Kamu siapa? Kurang ajar kamu. Minta maaf om. Anak-anak om ini tadi datang ke gereja. Lain kali pulang cepatnya. Minggu depan dia jatah pulang seperti itu. Kita minta maaf, 3 bulan kemudian om dan tantenya bertobat. Datang ke gereja. Ketemu kita langsung minta maaf. Bulan-bulan kemarin om marah-marah kalian. Kita dimaki-maki. Tapi om lihat, kalian anak-anak muda kok gak balas ya. Tetap tersenyum. Mau pulang, mau pamit om, selamat malam, kami pulang, kami pamit. Om juga lihat anak om yang malas. Kalau bangun tidur gak pernah bersihin tempat tidur, gak pernah bersihin rumah, gak pernah cuci piring, gak pernah cuci baju. Tiba-tiba cuci baju, tiba-tiba cuci piring, tiba-tiba rumah bersih. Om lihat anak om kok pergi ke gereja itu kok berubah ya. Kemudian om datang ke gereja, karena om lihat ada Tuhan di dalam kalian anak-anak muda itu. Kok gak ada tepuk tangan? Saya ingat dulu saya ajarin anak-anak muda itu. Kalau kamu datang di youth, karena kamu lari daripada tugas yang mamamu kasih untuk cuci piring, cuci baju, bersihin rumah, kembali pulang. Gak usah datang ibadah. Kamu gak jadi contoh hidup. Sebelum kamu datang ibadah, harusnya semuanya beres. Baru kamu datang ibadah. Sehingga kamu jadi contoh. Alkitab katakan begini, jadilah teladan dalam sikapmu, perkataanmu, tingkah lakumu, dalam pemikiranmu, dalam semua. Sehingga orang bisa melihat hidupmu dan memuliakan Tuhan. Nara, sentuh Kiel, duduk tegak, lurus. Kiel duduk depan sini, depan dekat Aceh. Ya. Dekat kakak Kris. Sini Kiel. Ini hamba Tuhan besar yang akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ya, satu langkah lagi. Satu lagi barisan kedua. Angka 2 itu angka kedewasaan. Ya. Puji Tuhan. Malaikat bisa menampakkan diri. Kalau malaikat bisa menampakkan diri, maka saudara dan saya percaya beberapa. Tadi saya tanya berapa yang pernah lihat malaikat. Ada yang angkat tangan. Saya kemarin pelayanan ke Bondowoso. Saya datang hari Jumat, Sabtu, Minggu saya pelayanan. Hari Jumat saya datang itu dan saya bicara kepada para pekerja. Di belakang saya lihat ada seorang anak duduk di kursi roda. Saya pikir dia masih umur 10 tahun, ternyata umur 18 tahun. Ketika selesai ibadah, papanya dorong dia datang kepada saya dan papanya ngomong, "Pastor, bolehkah anak saya ngomong dengan pastor?" Saya lihat dia dan saya kata, "Oh boleh sekali." Duduk dan dia katakan begini, "Pastor." Ketika pastor ngomong di sana, saya lihat di belakang pastor ada 2 malaikat besar yang berdiri di belakang pastor. Saya langsung lihat kiri kanan karena saya dipercayakan Tuhan melayani dalam pelayanan malaikat, tapi saya belum pernah lihat malaikat.
Lah anak ini lihat malaikat, saya lihat ke belakang. Dia katakan, itu di belakang pastor ada malaikat besar. Ada 2 malaikat yang lebih tinggi dari pastor, yang berdiri di belakang pastor. Setiap pastor ke kiri, dia ikut ke kiri, ke kanan, ikut ke kanan. Pastor maju ke depan, dia ikut maju. Sekarang dia ada di depan. Jadi sepertinya ketika saya bicara dengan dia, malaikat itu menjadi satu dengan saya. Dia katakan itu, dadanya itu sampai di atas kepalanya pastor. Hah? Tinggi banget. Dia sedang lihat malaikat. Dan saya tanya sejak kapan? Dia katakan ketika saya 5 tahun yang lalu. Ketika Roh Kudus suruh saya doa puasa. Lalu Tuhan mulai membuka mata rohani saya. Dia katakan ini saya bisa lihat di belakang seseorang. Apakah roh jahat yang di belakang seseorang? Atau kok di belakang seseorang itu malaikat-malaikat kudus yang dari Tuhan menyertai dia. Ada orang yang dikasihi seperti itu. Saya katakan saya dipercayakan Tuhan melayani dalam deliverance dengan pelayanan malaikat. Tapi saya nggak pernah lihat rupa malaikat. Ada orang yang bisa lihat rupa malaikat. Ibadah Sabtu, ibadah Minggu, setiap kali saya jalan, saya lihat anak itu terus perhatikan saya sambil dia senyum. Dan dia selalu pandai katakan ini pastor, saya lihat di belakang pastor, malaikat tetap ikuti pastor. 2 malaikat tetap ikut pastor. Saya dengar pernyataan ini, saya coba cek hati saya, damai. Saya jadi takut akan Tuhan. Saya jadi takut dengan Tuhan. Ternyata tanpa Anda dan saya sadar. Ada sepasang mata, 2 pasang mata yang kudus, yang ilahi, yang tidak bisa Anda dan saya sentuh. Mengawasi seluruh perjalanan, mengawasi hatimu, mengawasi pikiranmu, mengawasi apa yang Anda lakukan ketika Anda sendiri. Gak ada yang tahu, tapi Tuhan awasi saudara. Kok gak ada amin? Wow, Kejadian 32 ayat 1 dan 2. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Bukan cuma 1 malaikat, malaikat-malaikat Allah. Terjemahan lain berkata bala tentara malaikat bertemu dengan Yakub. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, ini bala tentara Allah. Alkitab katakan, ini bala tentara Allah. Sebab itu dinamainya tempat itu Mahanaim. Jadi arti Mahanaim artinya bala tentara Allah. Aku bertemu bala tentara Allah. Wow. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, ini bala tentara Allah. Yakub melihat malaikat seperti saya lagi lihat saudara ini. Saya berdoa hari ini supaya beberapa daripada Anda bisa melihat hal-hal supranatural, bisa melihat campur tangan malaikat, bisa melihat bagaimana hal-hal ajaib melayani dalam pelayanan malaikat dan akan melakukan perkara-perkara supranatural bersama dengan malaikat-malaikat kudus yang Allah perintahkan kepada saudara. Amin. Ini hari-hari terakhir. Saya percaya bahwa ini merupakan instrumen. Ini merupakan fasilitas kerajaan Allah yang Tuhan berikan kepada orang percaya. Lukas 22 ayat 43, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Kepada siapa? Kepada Yesus. Tugas malaikat yang pertama adalah, tugas malaikat yang berikut adalah juga memberikan kekuatan ketika Anda lemah. Tadi dalam mobil istri saya seperti, wow, dia katakan, wow Pak, aku mau loh Pak, aku mau loh. Dia ngomong, dia rindu mau dalam mobil sampai saya katakan, sayang, kamu dari tadi seperti lagi lapar dengan makanan atau lapar dengan haus dengan air. Dari rumah sampai di sini terus, aku mau loh melayani pelayanan malaikat. Ketika aku lihat kamu tuh, aduh aku cemburu tapi aku mau, aku minta malaikat bersama-sama. Itu orang rindu mau. Anda kejar Tuhan seperti itu. Maka satu waktu Anda akan ketemu dengan Tuhan. Amin. Jangan puas diri saudara. Jangan puas diri. Minta lebih lagi. Minta lebih, masuk lebih dalam lagi. Pergi ke tempat-tempat yang dalam. Jangan puas diri hanya jadi orang Kristen. Jangan puas diri hanya dibaptis Roh Kudus. Jangan puas diri hanya berkhotbah. Jangan puas diri hanya cuma di depan mimbar main musik. Jangan puas diri hanya cuma main drum. Jangan puas diri hanya multimedia kameramen atau jadi asyir. Jangan puas diri jadi jemaat. Karena beda penyembah dalam roh dan kebenaran dengan penyembah agamawi adalah penyembah dalam roh dan kebenaran itu. Dia menyembah Tuhan tapi setelah dia duduk dia juga mendengarkan firman Allah.
Penyembahan agamawi itu adalah dia pikir bahwa dia sudah selesaikan tugasnya. Ketika itu dia pergi, dia makan, cari makan dan sebagainya. Dan dia tidak mau dengarkan firman karena dia pikir dia sudah melayani Tuhan. Siapa yang ajar seperti itu? Nggak ada. Alkitab nggak ajarkan seperti itu. Alkitab ajarkan untuk menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kalau kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, maka hati kita harus terbuka dengan firman. Karena di mimbar ini kita nggak membangun mimbar, kita membangun misbah. Katakan amin. Kalau membangun mimbar itu gue yang paling hebat, gue yang paling bisa. Kamu nggak bisa, kamu nggak ini. Tapi kita di sini adalah membangun misbah. Membangun misbah itu daging terbakar. Roh yang bernyala-nyala dengan Tuhan. Membangun misbah itu adalah kemuliaan Allah dinyatakan. Dan kita memuliakan Tuhan dan meninggikan nama Tuhan. Malaikat juga memiliki hierarki. Ya, ini yang saya mau jelaskan kepada saudara. Malaikat juga memiliki hierarki. Hierarki yang pertama, hierarki malaikat itu, saya lihat ada seorang tokoh mistik Kristen bernama Pseudo Dionysius. Pseudo Dionysius berasal dari Areopagus. Ya. Ditulis pada abad 4 dan abad ke-5. Ya, bukunya berjudul De Coelesti Hierarchia. De Coelesti Hierarchia berbicara tentang hierarki malaikat atau de celestial hierarchy. Ini juga ditulis oleh seorang yang ketika dia baca buku Pseudo Dionysius itu, dia juga baca buku, seorang menulis juga untuk menekankan tentang yang namanya De Coelesti Hierarchia ini, yang namanya Thomas Aquinas. Thomas Aquinas ini menulis sebuah buku yang namanya Summa Theologica. Summa Theologica itu bicara juga tentang hierarki daripada malaikat pada abad pertengahan. Nah, dua orang ini saya baca bukunya. Buku tentang malaikat, tentang mereka tulis tentang pelayanan malaikat. Saya baca tentang bagaimana mereka mengalami, bukan cuma mereka tulis, mereka mengalami pelayanan, perjumpaan dengan malaikat. Sehingga mereka menulis seperti apa yang kitab Wahyu yang Yohanes alami. Mereka juga tulis pengalaman mereka. Dan mereka dua adalah para penyembah. Penyembah yang menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka punya doa dan puasa. Dan mereka mengalami di mana mereka berjumpa dengan malaikat. Dan Tuhan bukakan ini bagi mereka. Adapun para hierarki malaikat. Hierarki malaikat terdiri dari 3 lapisan. Atau terdiri dari 3 sper. Ya. 3 lapis. Lapis yang pertama, saya sebut penjaga takhta sorgawi. Itu lapis malaikat yang pertama. Yaitu namanya penjaga takhta sorgawi. Terdiri dari serafim. Berapa banyak yang pernah dengar malaikat bernama serafim? Ya, saya mau tahu dulu. Yang tahu malaikat bernama serafim. Coba lihat Yesaya 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Yesaya 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Ayat yang kedua, para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Ayat yang ketiga, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Ayat 4, maka bergoyanglah alas ambang pintu, disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Nanti baca ayat 5 dan 6. Tapi saya minta multimedia tunjukkan gambar serafim. Ada gambar serafim di sini. Ya. Tolong ditunjukkan serafim. Gak bisa. Ini kerubim. Serafim. Sudah lihat serafim? Wow. Serafim bertugas sebagai penjaga
takhta Allah dan terus memuji Tuhan. Namanya serafim itu berarti yang terbakar. Jadi dia itu disebut juga dengan malaikat api, malaikat yang terbakar. Jadi penjaga takhta Allah, serafim namanya. Ya. Jadi dia melindungi takhta Allah. Dia menjadi malaikat yang paling punya kedudukan paling tinggi. Dia melindungi takhta Allah. Wow. Dan serafim dikatakan memiliki 6 sayap. Lihat sayap-sayapnya di sana. Lihat sayapnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Memiliki 6 sayap. 2 di antara serafim. Ya. Dikatakan begini, malaikat yang bernama serafim. 2 di antara serafim itu memiliki nama. Yang pertama Serapial. Nanti kalau Ola dengan John punya anak lagi, kalau anak laki-laki namakan Serapial. Ya. Kalau anaknya kembar berarti nama Serapian, dan salah satu nama malaikat serafim itu adalah Metatron. Sudah mulai tahu nama malaikat ya? Serapial dan Metatron. Wow. Bukan Megatron ya. Bukan. Tapi Metatron. Serafim memiliki cahaya terang memancar, sehingga tidak ada makhluk ataupun malaikat lainnya yang dapat memandang mereka. Jadi dia menyelubungi takhta Allah dengan sayapnya penuh kemuliaan. Saudara perhatikan di sana, lihat sana. Ya, menurut Yesaya Pak, menurut Yesaya 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-7, penuh dengan mata. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu dengan makhluk ini tanpa ada Anda mengerti, Anda lari terbirit-birit, lari teriak-teriak, lari masuk dalam kamar, kunci pintu dalam kamar, matiin lampu, sembunyi di bawah tempat tidur, masuk di bawah kolong, masuk di bawah jembatan, masuk dalam laut, mati kebaktian penghiburan. Sekarang ketika Anda tahu ini serafim. Katakan haleluya. Ada 4 serafim yang berjaga di sekitar takhta Allah. Malaikat serafim sebagai malaikat tertinggi. Ingat, serafim adalah malaikat tertinggi yang memahami Allah dengan sangat jelas. Mereka sangat mengerti tentang pribadi Tuhan dengan sangat amat jelas. Tadi saya katakan kepada saudara, malaikat enggak perlu sekolah. Dia sudah diberikan kecerdasan khusus. Dia mengerti segala hal. Dia mengerti isi hati Tuhan. Dan malaikat serafim, salah satu malaikat tertinggi yang memahami Allah dengan sangat jelas. Di bawah serafim ada kerubim. Coba kita lihat malaikat kerubim. Ya, tadi sudah ditunjukkan kerubim. Ini kerubim. Kerubim itu 4 wajah. Depannya manusia, kemudian sebelah kirinya itu adalah lembu, sebelah kanannya singa, sebelah belakangnya itu adalah raja wali. Ya. Itu namanya kerubim. Berapa banyak yang pernah dengar malaikat namanya kerubim? Haleluya. Amin. Kejadian pasal 3 ayat 24. Kejadian pasal 3 24. Maka kejadian 3 ayat 24, saya pikir ini. Kejadian 3 ayat 24. Ternyata Yesaya 6 ayat 24. Ia menghalau musuh itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala untuk menyambar-nyambar, untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Kerub di sini adalah kerubim. Makanya dipakai kerub, sebenarnya adalah kerubim. Lihat terjemahan bahasa Inggrisnya, kerubim. Memiliki 4 wajah dan 4 sayap. Kerubim menjaga jalan menuju pohon kehidupan di Taman Eden dan takhta Allah. Kalau tadi dikatakan bahwa serafim itu dia ada di atas takhta, melindungi takhta. Kalau ini menjaga jalan menuju pohon kehidupan dan menjaga jalan menuju takhta Allah. Jadi malaikat sudah ditentukan tugas porsi masing-masing. Amin. Malaikat kerubim memahami penyelenggaraan dan rencana Allah. Sangat memahami Tuhan mau apa, mau bikin apa, mau apa. Dia sangat memahami penyelenggaraan. Ya. Apa yang Tuhan mau, dia sangat memahami.
Dia sangat memahami rencana Allah. Apa yang Tuhan akan kerja, dia sangat memahami. Sehingga seluruh malaikat yang ditugaskan sebagai kerubim, mereka sangat tahu bagaimana bergerak di dalam tugas dan tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada mereka. Malaikat yang ketiga, yang termasuk dalam malaikat level 1 ini, level pertama, disebut dengan Opanim. Malaikat itu namanya Opanim. Siapa di sini yang pernah punya opa? Ini bukan opa yang seperti itu. Ya. Bukan opa dan oma, ini bukan, tapi Opanim. Yeskel 10 ayat 17. Ya. Yeskel 10 ayat 17 dulu. Kita baca Yeskel 10 ayat 17. Kalau kerub-kerub itu berhenti, roda-roda itu berhenti. Ini kalau lihat terjemahan lain, terjemahan The Message atau terjemahan King James, ini adalah Opanim. Dikatakan kerub-kerub itu adalah Opanim. Ketika dia berhenti, roda-roda itu berhenti. Kalau kerub-kerub itu naik ke atas, roda-roda itu sama-sama naik dengan mereka. Sebab roh makhluk-makhluk hidup itu ialah di dalam roda-roda itu. Malaikat yang namanya Opanim ini disebut juga sebagai Tronos. Tronos atau yang namanya singgasana. Bahasa Ibraninya adalah Erelim. Erelim itu adalah singgasana. Singgasana siapa? Singgasananya Tuhan. Saudara lihat ini malaikat saudara. Berapa banyak yang pernah lihat, saya suka nonton National Geography dan selalu menunjukkan Bima Sakti. Bima Sakti ada kalanya bentuknya seperti ini. Ya, dalam lingkaran seperti ini. Coba saudara, belum terpecahkan sama sekali. Dan malaikat Allah, model seperti ini. Namanya Opanim, namanya Tronos, Singgasana atau Erelim. Wow, berapa banyak Anda yang bangga dengan Tuhanmu yang ajaib. Haleluya. Ya, Opanim itu adalah sebuah simbol keadilan. Simbol kekuasaan Allah yang hidup. Ini simbol kekuasaan Allah yang hidup. Semua roda-roda itu ada matanya. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Alkitab katakan mata Tuhan menjelajahi seluruh bumi untuk mencari orang-orang yang hati berkenan kepadanya. Tugas malaikat ini salah satunya mencari orang-orang pilihan Tuhan. Dan lihat kiri kanan, ternyata kamu Tuhan temukan. Amin. Ternyata kamu Tuhan temukan. Dan Opanim atau Tronos ini selalu terhubung dengan kerubim. Mereka selalu kerjasama. Ketika mereka pindah, maka yang lain pindah juga. Maka kerubim pindah juga. Ketika mereka berhenti, kerubim berhenti juga. Ketika mereka naik, kerubim ikut naik juga. Jadi malaikat singgasana memahami kuasa Allah. Jadi kalau orang bergerak dengan kuasa Allah, dia harus tahu bahwa ikut campur malaikat ini di dalamnya. Namanya malaikat Tronos. Tadi istri saya katakan begini, mulai sekarang saya mau berdoa supaya biar ketika saya mendoakan seseorang saya minta malaikat penyembuh ikut, boleh enggak sayang? Boleh. Yang penting minta dalam nama Yesus. Karena itu malaikat penolong. Haleluya. Itu lapisan pertama. Masih ada 2 lapisan lagi. Mau ikut atau berhenti sampai di sini? Saya lihat wajah Bapak Ibu lagi haus dan lapar dengan pelajaran hari ini. Lanjut. Lapisan kedua itu saya sebut dengan pejabat sorgawi. Jadi di sorga itu ada para pejabat. Malaikat-malaikat itu pejabat sorgawi. Yang terdiri dari yang pertama saya sebut dengan Hasmalim atau Dominationis. Ini bahasa Latin. Hasmalim atau Dominationes atau Dominion bahasa Inggrisnya. Atau penguasa. Jadi ada malaikat yang disebut dengan malaikat penguasa. Yang bertugas untuk mengatur malaikat-malaikat lainnya yang ada di bawahnya. Jadi ada malaikat yang namanya koordinator malaikat. Atau panglima dari malaikat. Indonesia punya panglima TNI baru. Ada Kapolri. Dia yang ngatur seluruh jenderal-jenderal yang ada di bawahnya. Sampai kepada Babinsa diatur. Di atas Babinsa ada komandannya. Di atas komandan Babinsa ada komandannya. Di atasnya ada komandannya. Dan panglima tertingginya presiden. Sama.
kerajaan Allah lebih lengkap. Jadi kita sedang bicara tentang keteraturan dari sistem pemerintahan kerajaan Allah melalui para malaikat. Mereka juga adalah para malaikat yang memimpin bangsa-bangsa. Saudara tahu, anaknya malaikat ikut campur tangan dalam kepemimpinan bangsa-bangsa. Dominion memiliki sepasang sayap berbulu. Lihat ini malaikat Dominion. Ya. Wow, seperti Pak Roni ya. Lihat, di tangan kanannya itu ada tongkat otoritas, tongkat komando. Ya. Dominion memiliki sepasang sayap berbulu yang sangat indah. Dengan bola cahaya pada kepala tongkat. Ditunjukkan malaikat, jangan ditunjukkan saya. Ya. Menunjukkan kekuasaan mereka atau pada pedang mereka. Namanya Dominion Angels. Ya. Malaikat yang dominion. Nama malaikat ini namanya Virtu. Pernah dengar Virtu? Ini Virtus. Ya. Ada yang punya anak nanti namanya Virtus. Itu nama malaikat Dominion. Ya. Malaikat ini disebut dengan malaikat kebajikan. Tugas utama mereka adalah mengawasi pergerakan benda-benda langit. Untuk memastikan bahwa pergerakan kosmos, pergerakan alam semesta tetap berjalan normal. Bulan tidak bertabrakan dengan bumi, bumi tidak bertabrakan dengan Mars atau Venus atau Jupiter. Malaikat Virtu ini punya tugas, yaitu memastikan bahwa alam semesta berfungsi dengan baik. Ini tanggung jawab. Nanti kalau saudara perhatikan dalam kitab Wahyu, Alkitab katakan begini, ada malaikat yang memegang 4 penjuru mata angin. Lalu Tuhan perintahkan begini, pegang 4 penjuru mata angin, supaya tidak ada angin bertiup dari utara, timur, barat, selatan. Jadi dunia tanpa ada O2, mati orangnya. Ada malaikat yang dipunya kasih tanggung jawab, memegang 4 penjuru mata angin. Ada yang pernah terbang sampai ujungnya timur, ada yang pernah terbang? Enggak ada. Ada yang pernah terbang sampai ujungnya utara? Enggak ada. Atau ujungnya selatan atau timur? Enggak ada. Tapi malaikat diperintahkan Tuhan untuk memegang ujung-ujung timur, barat, utara, selatan. Malaikat kebijakan menerima perintah dari malaikat penguasa. Jadi ada malaikat ini punya penguasa di atasnya, namanya malaikat Dominion. Yang tadi saya tunjukkan itu. Virtu ini menerima kuasa dari malaikat ini, malaikat Dominion. Ya, untuk menjalankan alam semesta. Makanya kalau saya nonton National Geographic, para ahli astronomi itu bingung. Dengan bola mata hitam, yang dikatakan titik mata hitam, sampai hari ini tidak dapat terpecahkan. Itu artinya apa? Enggak bisa terpecahkan. Ternyata ada malaikat yang mengatur itu semua. Yang namanya Virtu. Di atas dia ada malaikat yang namanya malaikat Dominion. Di atas dia yang memberikan otoritas kepada dia untuk mengeksplorasi alam semesta ini. Namanya King of Kings, Raja di atas segala raja. Yaitu Yesus Kristus Tuhan Allah semesta alam. Jadi kalau kita mau mengerti alam semesta, harus bertobat sungguh-sungguh jadi anak Tuhan. Amin. Haleluya. Itu yang Tuhan mau. Nama malaikat yang berikut, yang berfungsi di level kedua, yang disebut pejabat sorgawi. Kalau yang tadi adalah Dominion, kemudian Virtu. Yang ketiga adalah Potestas. Potestas itu Latin, kemudian kita dapat power. Dari kata potestas, kemudian kita dapat kata power. Lihat malaikat power. Lihat di tangannya itu seperti ada penuh dengan kemuliaan, gagah, maco. Bukan maco, kalau maco itu mantan copet. Ya. Sudah lihat malaikatnya itu? Kalau Anda ketemu di tengah hutan, saya percaya Anda langsung pingsan 5 hari. Ya. Penuh kemuliaan. Ya. Potestas, ya, atau power, atau otoritas, atau disebut dengan malaikat kekuasaan.
Malaikat kekuasaan adalah pembawa kesadaran nurani dan penjaga sejarah. Jadi malaikat ini adalah penjaga sejarah, penjaga histori. Cerita dari cerita dia penjaganya. Mereka juga adalah para malaikat, mereka adalah para prajurit sejati. Prajurit Tuhan yang sejati. Dan tugas mereka adalah untuk mengawasi distribusi kekuasaan. Jadi perintah ke perintah, otoritas kepada otoritas mereka mengawasinya. Di antara umat manusia, mereka juga memerangi pengaruh buruk yang berlawanan dengan rencana Allah. Dan saya belajar, sebagian teori mengatakan bahwa iblis dahulunya adalah kepala daripada malaikat kekuasaan. Dari iblisnya dulu seperti gini. Lucifer dulunya ada di posisi ini, powers. Makanya orang jatuh itu, makanya kalau Bapak Ibu dengar itu biasanya orang berkata, seseorang jatuh itu, laki atau perempuan jatuh itu triple ta. Harta, takhta, seksualita, namanya powers. Anda gak bisa lihat seseorang berubah, kasih dia kekayaan pasti berubah. Kasih berubah. Tapi kalau Anda bisa menghandle kekayaan dengan baik, maka Anda bisa dipercaya. Dan Lucifer ketika diberikan itu, dia berkata aku mau naik, aku mau. Karena dia punya powers. Dan setan jatuh di sini. Dia menurut beberapa teori mengatakan iblis dahulunya adalah kepala dari malaikat. Kekuasaan sebelum ia dihukum dan dibuang ke bumi. Efesus 6 ayat 12. Kita lihat Efesus 6 ayat 12. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa. Lihat, setan itu disebut pemerintah-pemerintah. Setan disebut dengan penguasa-penguasa. Mereka ini termasuk di dalam yang namanya potetas. Dia malaikat potetas, tapi sekarang jadi setan. Melawan penguasa-penguasa, melawan roh-roh jahat di udara. Alkitab katakan, dan melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Roh-roh jahat itu tingkatan paling bawah. Tapi tingkatan paling tinggi adalah pemerintah-pemerintah. Jadi setan punya kerajaan, makanya disebut dengan kerajaan maut. Kerajaan kegelapan. Setan mencoba meniru kerajaan sorga karena dia berasal dari sorga. Haleluya. Amin. Dan ini levelnya. Level pertama, kerubim, serafim. Kemudian apalagi tadi? Opanim. Level kedua adalah hasmalim. Dominationes. Atau dominion, kemudian virtu potetas. Kemudian level ketiga atau lapisan ketiga, saya sebut ini adalah utusan dan tentara sorgawi. Ini adalah utusan tentara sorgawi. Namanya Principatus. Ya, malaikat namanya Principatus. Mana malaikatnya? Ini. Ya. Principalties atau Principatus. Wow, lihat dalam lingkarannya itu, tongkat yang dia pegang itu ada gambar salib Yerusalem. Salib Yerusalem itu gambar tanda plus. Jadi salib Yerusalem itu gambarnya kakinya gak panjang, tapi salib Yerusalem itu tanda plus. Tanda plus itu salib Yerusalem. Dan dikatakan dia adalah Principatus atau penguasa atau malaikat kerajaan. Tugas mereka adalah untuk melaksanakan perintah yang diberikan kepada mereka oleh malaikat dominion. Dan menyalurkan berkat bagi dunia nature yang kita tinggal ini. Wow. Jadi malaikat ini menerima tugas daripada malaikat dominion. Dan tugas mereka adalah mengawasi manusia. Dan malaikat ini tugasnya mengawasi manusia. Namanya Principatus, malaikat penguasa kerajaan. Mereka adalah pengasuh. Jadi malaikat ini pengasuh. Pernah Anda punya orang untuk bantu, asisten bantu di rumah? Itu mengasuh anak-anak kita ketika mereka baby. Seperti ini, malaikat pengasuh. Dan penjaga bumi.
penjaga alam bumi ini. Mereka juga menginspirasi makhluk hidup dengan berbagai hal seperti seni dan ilmu. Malaikat itu punya ide begitu banyak. Mereka adalah orang-orang yang punya seni. Mereka adalah makhluk yang sangat punya seni. Mereka digambarkan mengenakan mahkota dan membawa tongkat kerajaan. Malaikat kerajaan mengurus negara, bangsa atau kota. Ini malaikat kerajaan. Mengurus negara, bangsa, kota. Mengurus alam semesta. Mengurus semua. Alam bumi ini mereka yang urus. Ini malaikatnya. Ya. Malaikat yang berikut itu namanya adalah Archangel. Atau malaikat agung. Malaikat agung adalah kepala para malaikat. Ini Archangel. Mereka adalah kepala para malaikat. Wow. 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-6, ayat 16. 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru. Penghulu malaikat di sini adalah Archangel ini, malaikat agung. Ya. Ini kepala dari semua malaikat, saudara ya. Dan sangkakala berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Archangel, penghulu malaikat atau malaikat agung. Kemudian Yudas 1 ayat 19. Yudas 1 ayat 9. Yudas 1 ayat 9. Tetapi penghulu malaikat langsung disebutkan namanya, Mikael. Ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tapi berkata kiranya Tuhan menghardik engkau. Boleh tunjukkan. Jadi malaikat agung itu menyampaikan pesan penting Allah pada manusia. Dan ketujuh malaikat itu adalah Gabriel, adalah Michael, ada Rafael, ada Uriel. Uriel itu malaikat api. Api Tuhan. Jadi nama Uriel itu artinya api Tuhan. Roh yang bernyala-nyala. Jadi kalau kita mau melayani dengan roh yang bernyala-nyala, minta Uriel. Ya. Kemudian ada Yopiel, ada Kamuel, dan Satkiel. Jadi ini 7 malaikat agung. Dan Mikael adalah pemimpin dari tentara sorga. Mikael itu adalah pemimpin dari tentara sorga yang berhasil mengalahkan setan dan mengusirnya dan melemparkannya ke bumi. Bisakah ditunjukkan satu-satu ada? Enggak ada. Michael yang mana? Gabriel yang mana? Michael yang sebelah kiri saudara ya. Gabriel sebelah kanan saudara. Ya. Ini enggak dipecahkan satu-satunya ini ya. Ya. Rafael di bawah, Uriel di kanan, ada 7 malaikat. Ya. Dan saya mau jelaskan cepat dengan saudara, ada tugas dari ke-7 malaikat agung ini. Ya, Mikael adalah malaikat pelindung dan kekuasaan. Dia melayani Tuhan dan membantu manusia dengan cahaya biru perlindungan. Kalau Anda mimpi dan lihat tiba-tiba ada cahaya biru, maka itu campur tangan malaikat Tuhan dalam kehidupan saudara. Campur tangan Michael. Michael selalu beroperasi dengan cahaya biru. Itu perlindungan Tuhan. Gabriel adalah malaikat pemurnian. Dia melayani Tuhan dan membantu manusia dengan cahaya putih pemurnian. Ketika Saulus bertobat, maka dia melihat di depan pintu Damsyik cahaya putih kemilau. Campur tangan daripada Gabriel membawa pesan Tuhan kepada dia. Benar? Lalu dia bertobat. Rafael adalah malaikat penyembuh dan kelimpahan. Jadi kalau Anda berdoa, Anda bisa enggak minta Tuhan Yesus dan minta malaikat ini ikut campur tangan? Boleh, dia penolong. Rafael dari Rafa. Rafa itu artinya Yehova Rafa, Allah penyembuh. Rafael itu artinya malaikat penyembuh dan kelimpahan. Dia melayani Tuhan dan membantu manusia dengan cahaya hijau, penyembuhan dan kelimpahan. Uriel adalah malaikat kedamaian. Dia melayani Tuhan dan membantu manusia dengan cahaya emas kedamaian. Jadi ada yang dapat lihat, saya lihat cahaya emas dalam mimpi, dalam penglihatan.
Ada artinya, jadi saudara catat ini. Ya, campur tangan malaikat melalui cahaya yang datang. Tuhan itu kan bergerak melalui cahaya. Tiba-tiba lihat cahaya, Yohanes lihat cahaya kemilauan, cahaya putih, melihat cahaya dan sebagainya. Dia lihat cahaya. Campur tangan malaikat ikut campur tangan di sana. Kamuel adalah malaikat cinta dan kasih sayang. Uriel ya adalah malaikat kedamaian. Dia melayani Tuhan dan membantu manusia dengan cahaya merah muda kasih sayang. Jadi cahaya merah muda itu adalah malaikat Kamuel. Siapa yang suka merah muda? Banyak ibu-ibu yang suka merah muda, tapi bapak-bapak juga harus suka merah muda. Karena ini pekerjaan Kamuel. Malaikat yang keenam adalah Satkiel, malaikat pengampunan. Dia melayani Tuhan dan membantu manusia dengan cahaya ungu. Cahaya ungu adalah cahaya pengampunan. Dan malaikat yang terakhir adalah Yopiel, malaikat kebijaksanaan. Dia melayani Tuhan dan membantu manusia dengan cahaya kuning, kebijaksanaan. Ada orang yang cuma lihat cahaya, tapi hatinya damai. Maka Bapak Ibu catat tentang bagaimana malaikat menampakkan diri, berbicara dengan cahaya-cahaya, mulai dari cahaya biru, mulai dari cahaya putih, cahaya hijau, cahaya emas, cahaya merah, cahaya ungu, dan cahaya kuning. Menggambarkan campur tangan malaikat Michael, Gabriel, Rafael, Uriel, Kamuel, Satkiel, dan Yopiel. Saya percaya hari ini kita belajar tentang pelayanan malaikat. Berapa banyak anak Anda yang diberkati Tuhan. Yang diberkati tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tepuk tangan kok cepat sekali. Ya. Bapa di sorga, terima kasih untuk sore ini. Kami telah mendengarkan firman. Meteraikan firman-Mu Tuhan. Dan kami berdoa biarlah kami mengalami pelayanan malaikat dalam keluarga kami, bisnis, pekerjaan, dalam pelayanan kami. Hamba berdoa Engkau yang lihat hati kami, dan Engkau datang dengan cara yang ajaib. Bicara kepada kami, nyatakan perkara-perkara ajaib, hebat, mulia. Seperti malaikat ikut campur tangan untuk menolong anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, menolong kami. Demikian hari ini kami melihat bahwa Roh Kudus akan bekerja dengan cara ajaib dan cara hebat. Bapa, materaikan firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Mari siapkan hati kita. Kita akan berdoa untuk persembahan mengembalikan milik Tuhan perpuluhan. Pastor Roni. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau memberikan persembahan kita. Saya rindu kita sama-sama bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Selalu setiap kali kalau ke ATM saya cari, kalau ambil misalkan berapa ratus ribu, saya cari yang paling bagus. Yang paling bagus saya selipin karena saya tahu itu buat persembahan. Saya setiap kali dapat uang yang rapi, bersih, saya selipin, ini buat persembahan. Saya bilang itu sikap hati, Bapak Ibu Saudara. Dan sebelum saya pergi ke gereja, selalu saya bilang, Tuhan, saya mau kasih berapa? Karena persembahan adalah sikap hati. Persembahan bukan jumlah, tapi sikap hati mencintai Tuhan. Saya rindu kita angkat tangan sama-sama. Tuhan, seberapapun jumlah yang ada, tapi inilah sikap hati kami. Kami menyembah lewat mulut kami. Kami menyembah lewat hidup kami. Kami juga menyembah lewat harta kami. Kami menyembah Tuhan dengan harta kami hari ini. Kami angkat, Tuhan ini cinta kami, kasih kami. Kami tahu Tuhan sudah beri banyak dalam hidup kami. Kami memberi sebagian kecil, tapi ini sikap hati kami. Kami percaya ada satu kali Tuhan kami akan memberi yang paling baik dalam hidup kami. Kami memberikan di hadapan-Mu dengan segenap hati, dengan ucapan syukur, dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus yang memberi, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberi, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.